Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi, kali ini kita akan coba mereview sebuah reel ya dari brandnya Okuma, teman-teman ya. Okuma Revenger RV 3000. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya penampakan dari boxnya, kenapa berbeda dengan brand Okuma pada umumnya ya, seperti Okuma Safina, Okuma Alterasi. Jadi seperti ini teman-teman. Okuma Revenger ini dibanderol sangat murah sekali ya. Ini saya dapatkan di Sagara Pancing dengan harga 175.000. Kalau teman-teman lihat nanti ya, itu hanya tersisa di ukuran 3000 saja. 2000, ada 2000, ada 3000, 4000, 6000, 8000 ya. Yang tersisa hanya ukuran 3000 saja, yang lainnya habis. Nah, ya mudah-mudahan nanti saya kasih share linknya setelah ini di post. Mudah-mudahan masih ada ya. Tapi nanti silakan saja, mungkin di online shop lain ada. Nah, jadi ini dibanderol sangat murah sekali ya teman-teman ya, di 175.000 ya. Nah, padahal sebelumnya yang paling murah itu ya Safina ya. Safina ini hanya di 200 ribuan ya, 200 ribu lebih sedikit. Nah, ini di crate-nya kalau Okuma Safina ini di crate by Okuma Global, di manufakturnya di Taiwan, teman-teman. Nah, tapi kalau untuk Revenger ya, Revenger ini di Indonesia, teman-teman. Jadi ini manufakturnya ada di Purbalingga. Nah, ternyata untuk yang alterasi ya, ini juga sebenarnya di Purbalingga, teman-teman. Untuk yang alterasi ya. Jadi ini semuanya resmi by Okuma. Hanya saja kenapa packagingnya berbeda ya, saya pikir sih ini untuk mereduce harga, teman-teman ya. Ya, ini benar-benar untuk mereduce harga. Berbeda ya, kalau ini kan full painting, jelas lebih mahal ya dibanding kalau ini kan hanya tulisannya saja nih, hanya tulisan dan desainnya saja. Jadi ya saya pikir ini adalah alternatif pilihan, tentu saja segmentasinya buat entry level, teman-teman. Oke, jadi langsung saja ya kita lihat dulu penampakan boxnya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat fitur yang diberikan hanya satu ya, yaitu Cyclonic Flow Rotor. Ini sama seperti Okuma Safina. Ya, Okuma Safina juga hanya satu ya, Cyclonic Flow Rotor. Sedangkan kalau Alterasi, Alterasi ada 3 ya, ada IFR 2, CFR, dan Quick Set anti reverse. Saya singkirkan dulu ya untuk Safina dan Alterasinya. Oke, balik lagi teman-teman ya. Kita lihat informasi yang ada di Okuma Revenger RV 3000A. Cyclonic Flow Rotor. Kemudian di sini ada produk spesifikasinya. Ball bearingannya ada 1. Kemudian ini beratnya ya cukup ringan, di 188 gram. Kemudian untuk power dragnya ada di 5 kilo. Gear ratio di 5.0/1 dan line retrieve-nya satu kali putaran handle bisa menggulung tali sepanjang 71 cm. Kemudian di sini ada line capacity untuk tali berdiameter 0,3 ya, nih. Dia bisa masuk sepanjang 130 meter ya. Ini regular ya, teman-teman. Oke lah ya, teman-teman, langsung saja ya kita lihat penampakan dari Okuma Revenger RV 3000A. Nah, di dalamnya juga untuk mereduce harga ya. Mereduce harga dia hanya ini kertas semi kertas ya. Kemudian juga di sini ada di sini ada part list dan juga ada extra washer ya. Ini untuk Okuma Revenger, dia belum screw in handle ya. Jadi dia masih screw on cap handle nih, seperti ini ya. Jadi ngencangkannya ada di sini nih, ada di cap handle-nya. Oke. Ya, seperti ini teman-teman ya penampakannya. Oke, ini khasnya Okuma ya, kebalik dia. Nih kalau kunci sebelah putar ke kanan ya. Kita coba putarannya teman-teman. Ya, lumayan lah ya teman. Dan terasa banget ya ada jedanya baliknya nih. Oke. Body rotor ini karbon grafit, teman-teman. Kemudian ini aluminium spool. Kemudian untuk bell wire ini stainless ya, ini stainless. Kemudian line rollernya stainless. Oke. Handle dia menggunakan ya, ini karbon grafit juga ya, sama seperti bodinya teman-teman ya. Oke, untuk knob handle ini paten ya, nggak pakai tutup lagi ya. Oke ya, seperti ini teman-teman ya, Okuma Revenger ya. Suara klikernya dia masih kliker lama, ini ada bantingannya ya. Oke lah teman-teman,
175.000. Ya, mungkin kalau di harga 175, teman-teman mungkin bisa dapetin rel yang spesifikasi lumayan ya. Tapi ya sekali lagi ya, ini Okuma ya teman-teman. Walaupun dia manufakturnya di Indonesia, tapi tetap ya saya berkeyakinan bahwa tetap ada monitoring dan evaluasi dari Okuma itu sendiri, terutama dari quality controlnya pasti ada standar yang sudah diberikan ya. Oke, sekali lagi seperti ini teman-teman. Kita coba timbang dulu ya untuk beratnya. Ya, kita coba timbang dulu ya untuk berat Okuma Revenger di ukuran 3000. Ini beratnya ada di 188 gram, sama ya sesuai dengan di box ya. Oke. Kemudian kita coba otomatisnya teman-teman ya. Ya, otomatisnya lembut banget ya. Posisi mentok, ya lembut banget. Oke, Okuma Revenger ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Kita lihat daleman dari Okuma Revenger. Kita buka dulu untuk di bagian spool. Ya, suaranya keras banget. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dia masih pakai gear ya, aluminium bahannya. Dan kemudian di sini ada satu spacer atau washer. Untuk di bagian knopnya dia polosan ya. Nah, ini yang bikin bunyi dia teman-teman kalau diputar ya. Jadi dia pakai gear, ini tutupnya plastik ABS ya. Ini tutupnya plastik ABS dan ini, nah kalau diputar seperti ini teman-teman. Jadi dia nyentuh ke kawat klikernya ya. Untuk di bagian knopnya. Jadi suaranya lumayan ya, keras banget. Oke, kemudian untuk spoolnya, nah teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya ini model lama banget ya, masih pakai per juga untuk clicker ya. Untuk di sistem pengereman dia teman-teman bisa lihat nih, retainernya modelnya seperti ini saja, simple. Nah, untuk drag washernya ini bahannya vel ada 3 ya. Ini lumayan banyak untuk grease-nya, 1, 2, 3 ya. Dan untuk dishwasher-nya ini kelihatan banget ya teman-teman ya. Ini masih tinggi kadar besi. Ini saya buka dulu ya untuk handle. Saya kasih lihat apakah dia ada seal. Sudah bisa dipastikan ini nggak ada seal tapi ya. Di knop nggak ada, di bagian atas rotor juga nggak ada. Nah, kemudian ini belum screw in ya. Nah, si model seperti ini bahannya stainless untuk di bagian as dari handle. Dan ini biasanya sih stainlessnya ini stainless tipe 200 ya, masih tinggi kadar besi. Oke, lanjut ya, kita coba buka untuk di bagian rotor. Ini untuk clicker pelatnya. Kemudian kita coba buka untuk rotor nutnya. Ya, untuk rotornya ini bahannya bisa aluminium atau ini besi dilapisi krom. Kalau aluminium dia nggak nempel magnet, tapi kita coba cek di sini. Ya, ini nempel, berarti ini besi ya. Besi dicampur dengan krom sepertinya ya. Ya, jadi ini bisa saja ini dilapisin krom ataupun nikelnya sedikit ya. Oke, kemudian ini rotornya teman-teman, kita coba buka di belam assembly. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk springnya dia menggunakan per ulir ya. Di harga 175 dia menggunakan per ulir dan ada housingnya. Kemudian di sini kita coba cek untuk line roller. Nah, jadi untuk line rollernya seperti ini teman-teman. Jadi dia untuk line rollernya dari bahan stainless. Kemudian ini untuk bushingnya ya. Ini bushingnya sepertinya bahannya ini aluminium ya. Nah, ada 2 piece dan ada satu lagi washer lumayan tebal ini ya. Oke. Ya, kemudian untuk bell wire-nya seperti ini teman-teman ya. Ini dari bahan stainless ya, dan ini solid. Jadi untuk switchnya dia masih pakai plastik ABS. Kemudian di sini ada pennya ya. Ini bisa kita angkat. Oke. Nah, selanjutnya kita coba buka untuk baut penahan dari ball bearingnya. Jadi dia hanya ada satu ball bearing di sini.
Nah, untuk ball bearingnya dia sudah seal ball bearing teman-teman ya. Oke, untuk ukuran ball bearingnya diameter dalam ini ada di 7 mm. Kemudian diameter luar ada di 14 dan tebalnya ini ada di 5 mm ya. Oke, jadi hanya ada satu ball bearing yang sesuai di box, dan kemudian ya di sini tidak ada one way clutch ya. Jadi dia hanya pakai switch saja untuk nahannya ya. Nahan biar ini nggak berputar ya. Untuk di bagian pinion ya, pinionnya ini dari bahan zinc ya teman-teman ya. Ini dari bahan zinc. Oke, jadi dia belum pakai brass ya. Saya pikir sih ya tingkat kekuatannya yang jelas tidak sebaik dari bahan brass ya. Oke, lanjut. Kita buka untuk di bagian body ya. Oke, seperti ini teman-teman ya dalamannya. Teman-teman bisa langsung lihat ya, dia pakai bushing plastik pengganti ball bearingnya. Untuk di bagian atas dari drive gear, kita coba angkat. Ini drive gearnya dari bahan zinc ya. Oke, kemudian di sini kita coba buka ya. Ya, buat teman-teman yang mau ganti bushing plastik ini, tapi konsekuensinya dia nggak ngunci ya, karena nggak ada lidah. Tapi dari situ tetap bisa teman-teman. Diameter dalamnya ada di 8, diameter luar ini ada di 14, dan tebalnya ini ada di 4 mm ya. Untuk main subnya kita coba cabut. Oke, seperti ini ya. Ini main subnya dari bahan stainless, dan ini adalah stainless steel ya, stainless steel Varetic teman-teman ya, atau stainless steel 200 bisa seperti itu ya. Karena kalau 304 semestinya nggak nempel lagi. Nih, kemudian untuk lokomotif slider dari bahan zinc ya. Kemudian di sini oscillationnya dia ada screw ya, tidak ada ball bearing dan tidak ada support bushing juga. Kemudian di sini untuk oscillation dari bahan zinc. Ya, untuk bushing plastik di bagian bawah dari drive gear ini diameter dalamnya ada di 7 mm, diameter luar ini ada di 11 mm, dan tebalnya ini ada di 3 mm ya. Jadi ada 4 bushing ya, dengan 2 bushing berbahan aluminium dan 2 bushing berbahan plastik ya. Terakhir ya, kita coba cek ya untuk tingkat kekerasan dari bodinya ya. Kita pakai durometer. Nah, untuk tingkat kekerasan dari bodi Okuma Revenger ada di 73 ya. Lumayan ya, ini karbon grafit teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi sudah kita bongkar dan sudah kita cek satu persatu tadi ya. Untuk Okuma Revenger RV3000A yang dibanderol di harga 175.000. Jadi yang bisa diberikan ya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk material pinionnya ya, dia menggunakan bahan zinc. Kemudian juga untuk sistem anti reverse-nya dia belum pakai one way clutch bearing ya. Dia hanya menggunakan multi stop seperti ini saja ya, switch saja. Dan material-material lainnya saya pikir sih ya, kalau kita compare dengan brand lokal ya di harga 100 ribuan saja, itu lumayan ya teman-teman, perbedaannya sudah cukup signifikan ya. Seperti pinionnya kalau brand lokal kan pakai bahan brass, kemudian untuk sistem anti reverse-nya brand lokal sudah pasti pakai one way clutch bearing ya, itu udah timpang banget ya. Tetapi sekali lagi ya, untuk Okuma Revenger RV3000A ini walaupun manufakturnya ada di Indonesia ya, di Purbalingga tepatnya ya, tetapi tetap ya untuk dari sisi risetnya, kemudian monitoring evaluasi ya, kemudian juga quality controlnya sudah pasti ada pengawasan dari pihak Okuma Global. Dan tidak akan mungkin ya Okuma Global akan membiarkan manufaktur yang di luar jangkauan mereka tetapi tidak terpantau untuk sisi monitoring dan evaluasinya ya. Dan yang paling pasti ya untuk quality controlnya pasti mereka pantau terus ya. Dan kalau kita coba compare ya dengan brand sesama Okuma ya, untuk kelas entry level ya, kemarin itu sudah sempat saya review yang untuk Okuma Safina ya. Ini entry levelnya Okuma Global ya, yang manufakturnya ada di Taiwan, dan ini yang termurah teman-teman ya. Kalau sekarang sih kisaran di 200 ribuan ya, 200 ribuan hampir 300 ribu ya. Nah, keunggulannya saja yang udah pasti ya, dia punya waranti ya, punya garansi, dan ini pastinya untuk quality controlnya sudah pasti terjaga, apalagi sebuah reel yang punya garansi ya.
Alterasi ya, ini alterasi juga, ini manufakturnya di Indonesia juga ya teman-teman ya. Tapi silakan dipastikan saja. Setahu saya sih untuk alterasi ini juga di Indonesia, di Purbalingga juga. Dan ini juga sudah ada garansi juga ya. Nah, bicara soal garansi ya, bukan berarti Okuma Revenger ini tidak terjamin kualitasnya ya. Tetapi kalau dari sisi bisnis ya, di harga 175.000 pasti kasih garansi, saya pikir sih yang nggak masuk ya teman-teman ya. Dan itu alasannya kenapa, mungkin saja seperti itu ya. Alasannya kenapa Okuma Revenger tidak diberikan waranti kan ya. Tetapi buat teman-teman kalau pilihannya lebih ke brand lokal ya silakan saja. Yang jelas Okuma pasti punya segmentasi tersendiri ya. Apalagi buat teman-teman yang fanatik dengan brand Okuma, saya pikir sih untuk entry levelnya ya Revenger bisa lah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja dulu ya review singkat dari Okuma Revenger RV3000A. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak terus channel Homi Fishing, dan simak terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.